Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Anda bisa mendengarkan kami seperti biasa di laman streaming kita di www.greenradioline.id atau juga bisa menyaksikan di aplikasi YouTube kita di Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, saya sudah ditemani oleh narasumber kita di virtual Zoom kita. Sudah lama nggak jumpa. Ada Bang Hotman Siaan, beliau adalah koordinator penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia wilayah Riau. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Bang Hotman, apa kabar? Selamat sore Bang Jali, alhamdulillah sehat. Oke, tampak segar ya. Sudah lama nggak jumpa. Siap. Oke, baik Bang Hotman, pastinya kita membicarakan persoalan-persoalan hukum ya, tapi hukum yang berkaitan dengan persoalan-persoalan tindak pidana, katakanlah di bidang sumber daya alam atau lingkungan hidup yang memang menjadi sorotan yang menarik dan istimewa ya di Provinsi Riau ini karena memang potensi kekayaan sumber daya alam dan lain sebagainya. Dan beberapa waktu lalu kita juga menyaksikan semua salah satu putusan pengadilan dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kota Pekanbaru ya yang mengeluarkan putusan vonis bebas ya terhadap terdakwa Suheri Terta ya, legal manager Duta Palma yang sebelumnya ada putusan Mahkamah Agung putusan ingkrah juga terhadap mantan Gubernur Riau, Anas Makmun dan juga mantan akademisi Universitas Riau ada Gulat Manurung. Nah ini memang menjadi potret yang dibicarakan. Semalam juga kita membincangkan bersama Jika Lahadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan penuntut senior KPK. Nah kali ini kita ingin meminta perspektif dari Komisi Yudisial, langsung koordinator penghubungnya, Bang Hotman, seperti apa melihat kasus ini. Sahabat Green, tapi sebelum itu saya ingin ingatkan kembali, Anda bisa mendengarkan di live streaming kita di www.greenradioline.id atau juga bisa mendengarkan di aplikasi YouTube. Oke, Bang Hotman, langsung saja. Seperti apa pendapat Bang Hotman terkait dengan vonis bebas dari Pengadilan Negeri Pekanbaru ya, pidana korupsi terkait dengan Suheri Tirta ini? Bang Jali, terkait dengan kasus yang sedang dibicarakan atau didiskusikan terkait dengan perkara Tipikor ini ya. Jadi memang dalam konteks KY sebagai lembaga pengawasan itu ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Okay. Pertama, memang perkara itu betul perkara menarik perhatian publik. Tapi memang faktanya juga perkara itu disidangkan di masa pandemi. Okay. Ya, pandemi COVID-19. Nah, dari kami sendiri di KY, selama alur prosesnya itu memang tidak melakukan pemantauan dan pengawasan persidangan. Karena pasca pandemi dan kebetulan di KY juga sekjen kita itu meninggal karena COVID-19, kan KY sempat di lockdown beberapa waktu, maka kinerja pemantauan dan pengawasan itu agak sedikit terhambat. Maka dari itu, terkait dengan perkara-perkara yang menarik perhatian publik, memang apakah itu perlu dipantau atau tidak, kalau memang itu perlu dipantau, jalan prosesnya, maka tidak lagi melakukan pemantauan dan pengawasan seperti bagaimana biasanya kita hadir di ruang sidang, melakukan dokumentasi audiovisual, lalu melihat semua alur prosesnya. Tapi karena proses pandemi ini, masa pandemi ini, maka prosesnya kita ganti dengan kita menyuratin, Komisi Yudisial menyuratin ketua pengadilannya supaya perkara tersebut menjadi atensi karena ada anggaplah beberapa pihak yang ingin perkara itu dipantau atau juga inisiatif Komisi Yudisial sendiri ingin perkara itu dipantau. Nah, terkait dengan kasus yang sedang kita diskusikan, bagaimana pandangan KY terhadap perkara tersebut? Yeah. Nah, terlepas putusannya bebas atau tidak, ya memang KY tidak bisa mengomentarin substansi pokok perkaranya. Yeah. Karena undang-undang demikian mengatakannya. Jadi, tapi yang ingin kita sampaikan adalah kalau memang dalam hal alur prosesnya
banyak pihak atau ada beberapa pihak atau siapapun yang berkepentingan menemukan adanya, nah ini menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam pengambilan keputusan, maka tentu itu wilayahnya KY. Tapi kalau kita bicara substansinya, kenapa kemudian divonis bebas? Kenapa kemudian putusannya tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut? Ya kita tidak bisa mengomentari substansi itu. Karena batasannya jelas oleh undang-undang, KY tidak berwenang dalam hal substansi pokok perkara. Dan semua memang kewenangan penuh ada di ketua majelis hakim, atau majelis hakim ya, bersama-sama majelis hakim. Dan mereka lah yang memutuskan perkara tersebut mulai dari awal sampai akhir melihat fakta persidangan. Tentu ada harapan-harapan publik ya, harapan masyarakat terkait dengan perkara ini, karena memang perkara ini adalah perkara korupsi, perkara menarik perhatian publik, perkara yang berpotensi menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, tetapi putusannya itu yang kita lihat bahwa bebas. Nah, ya harapan-harapan itu memang mungkin kita semua sependapat supaya majelis hakim yang menyidangkan, memeriksa, dan memutuskan itu memberikan keadilan. Tapi sekali lagi, ya, tetap kita juga menghormatin putusan pengadilan. Ketika majelis sudah memutuskan, maka memang undang-undang juga sudah mengatur ada langkah-langkah hukum berikutnya. Tetapi, toh demikian, jika ada pihak tertentu atau beberapa pihak yang memang merasa putusannya itu agak aneh, bukan karena putusannya, tapi dalam alur proses ditemukan adanya dugaan-dugaan, maka ya memang itu ranah KY, dan mungkin ketika itu dilaporkan ke KY, maka itu menjadi ruangnya KY juga untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Begitu kira-kira secara umum, Bang Gali. Ya, baik Bang Hotman, terkait dengan peran dan fungsi KY ya, terkait dengan wilayah-wilayah etik dari hakim. Itu mekanisme kelembagaannya seperti apa, Bang Hotman? Kemudian KY bisa sebutlah indikator-indikator penilaian terhadap hakimnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, sehingga sampai pada satu kesimpulan, ada pelanggaran, tidak ada pelanggaran, begitu. Seperti apa mekanisme kelembagaan dalam menyoroti katakanlah ada ruang-ruang pengambilan keputusan yang tidak memenuhi standar-standar etik ataupun hukum begitu dalam proses peradilan? Ya, sebenarnya terkait dengan perkara-perkara tertentu, tanpa ada permohonan dari manapun, KY bisa berinisiatif melakukan pemantauan dan pengawasan persidangan. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa alur proses jalannya persidangan satu perkara tersebut itu sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kita berharap kalau kemudian jalannya proses persidangan tersebut dari awal sampai akhir sesuai dengan koridor hukum acara dan ketentuan undang-undang, harapannya pasti putusannya itu berkeadilan, kira-kira begitu. Nah, maka memang seyogyanya ketika ada masyarakat memohon kepada KY untuk perkara tersebut dipantau, kita hadir di ruang persidangan menggunakan audiovisual ya, perekaman audiovisual untuk melihat sejauh mana majelis hakim sebagai hakim yang menyidangkan, memeriksa dan mengadili perkara tersebut itu tentu sesuai dengan rule-nya atau on the track-nya gitu. Nah, tetapi di masa pandemi ini memang semua kita berubah ya. Jadi persidangan yang biasanya kita lakukan secara konvensional sekarang sudah beralih ke daring, kan kira-kira begitu. Jadi bahkan masyarakat juga itu memiliki kesulitan untuk melakukan pemantauan. Bukan hanya KY saja ya. Publik juga itu agak terkendala melakukan pemantauan. Nah, posisi KY sebenarnya di masa pandemi ini, kalau di dulu kita setiap perkara-perkara tipikor, lingkungan hidup, kehutanan, atau perkara menarik perhatian publik yang lainnya, kita pantau. Tapi memang di perkara yang khusus kita diskusikan ini memang dari awal sampai akhir kita tidak pantau. Tapi gitu. Bang Hotman, kira-kira indikatornya apa ya dalam proses pemantauan itu, dan mungkin juga dalam proses pengalaman KY memantau persidangan-persidangan tipikor,
apa ya, setidaknya apa sih indikatornya yang paling substansial dilihat dalam rangka menjaga kehormatan dan kode etik seorang hakim dalam berperkara itu? Apa kira-kira? Ya, sederhananya begini, sebagai contoh, ketika kemudian KY hadir di ruang sidang untuk melakukan pemantauan pengawasan, kita bisa melihat bahwa indikator KY untuk melakukan pemantauan itu sederhana saja, yaitu kode etik dan pedoman perilaku hakim. Okay. Jelas, di buku 1 itu ada 10 pasal yang mengatur itu. Nah, di pasal pertama terkait dengan keberpihakan. Okay. Maka sederhananya, ketika kemudian jalannya proses persidangan, anggaplah dalam hal pemeriksaan saksi. Okay. Nah, KY akan melihat secara seksama dan mendetail apakah kemudian majelis hakim itu memberikan porsi yang sama kepada para pihak. Ya. Baik itu jaksa, apakah itu jaksa kejaksaan maupun jaksa dari KPK, maupun pihak terdakwa, maupun kuasa hukumnya, apakah porsinya sama. Yang kedua, apakah kemudian pada saat persidangan itu ada proses-proses yang tidak berimbang atau mengarahkan atau memberikan keuntungan kepada salah satu pihak. Nah, kalau kemudian dalam hal pemantauan kita temukan, maka itu kita analisis sejauh mana hal yang kita temukan di ruang persidangan tersebut itu adalah rangkaian pelanggaran kode etik. Dan itu kalau memang itu bagian dari pelanggaran kode etik, tentu kita tindak lanjutin dengan sebagai laporan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Atau juga selain dari proses-proses yang kita lakukan di persidangan, kalau kemudian di luar persidangan ditemukan adanya bukti atau dugaan-dugaan yang berpotensi mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan, itu juga bagian dari pelanggaran kode etik. Jadi tidak melulu hanya di dalam ruang persidangan. Anggaplah contoh, ketika majelis hakim yang sedang menyidangkan, mengadili, dan akan memutuskan perkara tersebut, itu diduga bertemu dengan orang-orang yang berkaitan dengan perkara. Jadi bukan harus pengacaranya, bukan harus keluarganya. Kalau memang kita ketahui bahwa dia ada hubungan atau afiliasi dengan orang yang disidangkannya, maka itu juga bagian dari pelanggaran etik ya. Dugaan pelanggaran kode etik. Begitu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara saat dia jadi majelis, memang secara kode etik dia tidak boleh bersinggungan. Begitu, Bang Jali. Dan itu yang menjadi wilayah pengawalan oleh KY ya, Bang Hotman ya, terhadap hakim ya dalam menyidang, memutuskan dan mengadili, begitu ya. Pada prinsipnya segala hal yang berpotensi membuat hakim memutuskan bukan karena substansi pokok perkara, tapi karena adanya intervensi dari pihak manapun, itu bisa jadi objek kewenangan Komisi Yudisial. Oke, luar biasa. Berarti memang sangat-sangat strategis sekali ya untuk mengawal performance hakim ya dalam memutus sebuah perkara, apalagi perkara-perkara korupsi yang sangat sensitif dan menyita rasa keadilan masyarakat ya, Bang Hotman. Bang Hotman, kita break dulu sebentar, satu sesi saja. Nanti kita lanjutkan kembali. Seperti apa kemudian barangkali Bang Hotman punya rekomendasi atau punya usulan, walaupun secara hukumnya akan ada proses memori kasasi ya yang diajukan oleh nanti penuntut KPK ya secara mekanisme hukum pidananya. Nah, tapi mungkin barangkali ada gagasan ataupun ada usulan seperti apa kemudian publik juga bisa mendukung proses ini biar optimal ya, karena ini memang terkait dengan kalau kata Bang Laude Sarif kala itu adalah ini korupsi yang besar dan perlu disorot secara serius begitu. Nanti kita akan tanyakan kepada Bang Hotman. Sahabat Green, kita break dulu dari Mahoni. Jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi bersama Bang Hotman, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Riau. Tetap di Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit.
Oke, sahabat Green, Anda masih dalam radio jaringan Green Radio Line, masih dalam program Mahoni, Masyarakat Hutan dan Nasib Negeri. Kita masih memperbincangkan seperti apa pandangan ataupun pendapat dari Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Perwakilan Riau, Bang Hotman Siaan, terkait dengan perkara yang menyeret korporasi ya, terkait dengan kasus korupsi ya, yang melibatkan Gubernur Riau. Konteksnya waktu itu adalah memasukkan perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan ke dalam dokumen kebijakan RT RW yang kemudian pada saatnya terciduk ya atau teroperasi tangkap tangan oleh KPK yang melibatkan ada akademisi, ada Gulat Manurung, ada eksekutif, Anas Makmun, dan ada korporasi. Dan hari ini yang cukup mengejutkan adalah putusan PN Tipikor memvonis bebas ya, dengan salah satu pertimbangannya tidak ada apa ya semacam keterangan yang kuat ya terkait dengan Suheri Tirta itu. Nah, kembali sahabat Green, Anda bisa mendengarkan di streaming kita di www.greenradioline atau juga di YouTube Green Radio Line. Oke, kita kembali ke Bang Hotman ya dari KY Riau. Bang Hotman, pendapat atau pandangan dari Anda kira-kira seperti apa baiknya atau optimalnya bersama-sama juga dengan KY bahwa kasus ini betul-betul bisa kita kawal dengan semangat kolaborasi sipil, tapi juga dibantu oleh lembaga-lembaga ya seperti KY juga, sehingga memang ini bisa apa ya terkawal dengan baik gitu. Kira-kira apa tuh step by step-nya atau barangkali rekomendasi dari Bang Hotman? Silakan. Halo? Ya, silakan Bang Hotman. Putus-putus tadi, Bang. Tapi begini, tidak terdengar jelas tadi. Oke. Tapi memang kita sepakat ya, sependapat bahwa memang perkara korupsi, kejahatan terhadap lingkungan, perusakan hutan itu adalah kejahatan extraordinary crime. Ya. Dan kita juga sepakat bahwa ketika perkara-perkara tersebut masuk ke ruang pengadilan, harapan publik dan harapan kita itu sama. Apa itu? Di mana putusan yang dilahirkan atau yang dijatuhkan oleh majelis itu memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Kira-kira begitu. Jadi bukan hanya pihak yang sedang berperkara, tapi publik sebagai penerima dampak juga itu butuh mendapat keadilan juga. Nah, bagaimana supaya kemudian semua pihak mendapatkan keadilan dari alur proses perkara-perkara yang menurut kita adalah kejahatan extraordinary tadi? Yang pertama memang salah satu langkah adalah memastikan proses peradilan itu berjalan sesuai dengan koridor yang berlaku. Tentu sesuai dengan ketentuan hukum acara, peraturan perundang-undangan, dan bebas dari intervensi pihak manapun. Pastinya. Nah, KY memang posisinya sesuai dengan Undang-Undang Komisi Yudisial, tentu memang harus berdiri di tengah. Yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang harus independen. Tetapi kita juga mendengar dari banyak pihak ketika perkara tersebut perlu atensi, maka tanpa diminta pun harusnya KY berada di garda terdepan untuk melakukan pengawasan pengadilan, khususnya persidangan, untuk memastikan jalannya proses persidangan tersebut tentu tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum acara maupun peraturan perundang-undangan. Tentu memang KY dalam menjalankan kewenangannya ada kelemahan di beberapa sisi ya, apalagi di masa pandemi ini dengan SDM yang terbatas, dengan kondisi pandemi, KY tidak bisa melakukan pemantauan ketika sebelum masa pandemi. Tetapi untuk mensiasati itu, maka KY ini juga sudah berjalan beberapa kali, baik perkara yang diminta oleh banyak pihak ataupun tidak diminta dan karena inisiatif, kita mengirimkan surat yang substansinya adalah
meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara tersebut untuk menjadi perhatian khusus bahwa perkara-perkara yang dimaksudkan satu di antaranya adalah itu perkara-perkara yang menarik perhatian publik, dan harapannya Ketua Pengadilan dengan segala kewenangannya itu bisa menyampaikan kepada majelis bahwa perkara itu sedang disorot publik atau sedang diikuti publik, dan harapannya putusannya itu juga bisa memberikan rasa keadilan untuk semua pihak. Kira-kira begitu gambarannya, Bang Jali. Oke, baik. Oke, jadi mensurati ya pengadilan untuk bisa lebih meningkatkan mungkin katakanlah mutu dari sebuah proses pengadilan ya. Apalagi perkara ini memang perkara yang berkaitan dengan sensitivitas, karena menyebabkan karhutlah, menyebabkan seperti kata Bang Hotman tadi extraordinary crime ya, kejahatan yang masuk kategori yang luar biasa. Terakhir sekali Bang Hotman, mungkin juga semacam himbauan atau juga membangkitkan semangat dan optimisme publik juga bahwa dengan modal kekuatan sipil kita bisa mengawal proses hukum ini, walaupun sebagai sipil ya, dengan kekuatan sipilnya bisa mengawal proses ini untuk memberikan dukungan baik itu pada KPK ataupun memberikan dukungan pada orang-orang yang punya wewenang dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. Apa kira-kira harapan Anda kepada kelompok publik di Provinsi Riau ini? Silakan. Ya, jadi memang KAI dalam menjalankan kewenangannya oleh undang-undang itu banyak kelemahan di sana-sini. Dan memang harapannya KAI itu bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. Tetapi kekuatan KAI itu ada juga di civil society ya. Jadi masyarakat sipil yang kemudian berinisiatif dan aktif melakukan pemantauan dan pengawasan persidangan. Ya. Nah, itu juga yang kita harapkan, partisipasi publik sangat kita harapkan baik ketika proses persidangan sebelum dan sesudah. Jadi ketika sebelum, kita juga mengharapkan ke depannya kalau ada perkara-perkara yang menarik perhatian publik dan seterusnya, itu juga boleh sharing ke kita informasi, data, dan apapun sebagai bahan juga, catatan juga buat kita untuk menindaklanjutinya. Dan ketika ada putusan-putusan yang dianggap melanggar hak-hak atau melanggar keadilan atau melanggar hukum, itu juga boleh disampaikan ke kita sebagai bagian dari partisipasi publik melakukan pengawasan jalannya proses persidangan, yang harapannya partisipasi publik tadi sebagai satu kekuatan untuk memastikan bahwa persidangan tersebut itu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Juga untuk membantu kita untuk memastikan proses-proses persidangan itu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan hukum. Kira-kira begitu, Bang. Oke, baik. Terima kasih Bang Hotman atas waktu, pandangan, dan berbagi pengetahuan juga kepada kita. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan dukungan yang optimal dari KAI dan seluruh kelompok sipil, khususnya di Provinsi Riau, agar kasus ini bisa didukung ya, walaupun nanti prosesnya akan melalui kasasi ya secara mekanisme peradilan atau mekanisme hukum pidana. Sekali lagi terima kasih Bang Hotman. Sama-sama, Bang. Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Riau, sahabat Green. Dan itu juga tadi mengakhiri diskusi kita pada edisi Mahoni kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan nilai tambah informasi buat kita semuanya sebagai bahan untuk menguatkan dukungan kita terhadap proses-proses law enforcement, penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian sahabat Green. Terima kasih yang sudah mendengarkan di www.greenradioline.id dan juga di YouTube kita, YouTube Green Radio Line. Kita jumpa lagi pekan depan, Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Green Radio Line. Terima kasih. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Green Radio Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.